kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Shalom dan selamat pagi untuk semua jemaat SIB Shah Alam yang menyaksikan ibadah secara online pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana masih lagi mempunyai kesempatan untuk beribadah walaupun dengan cara yang berlainan daripada sebelum ini. Saya percaya banyak dari kita merindui, ingin beribadah secara normal seperti sebelum ini. Tetapi tetap percaya bahwa masanya akan tiba. Oleh itu, kita bersabarlah sampai waktunya Tuhan mengizinkan kita kembali bertemu dalam persekutuan yang selalu kita lakukan di dalam gereja kita. Amin. Saya berharap Anda semua yang berada di rumah tetap kuat, tetap bersemangat dan bersukacita di dalam Tuhan. Tidak kira juga apa halangan, tantangan, cobaan saat pandemik ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap berdaulat dalam hidup kita. Haleluya. Mari saya mengajak Anda semua untuk membukakan firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Orang yang berlindung kepada Yang Maha Tinggi, orang yang tinggal di bawah naungan Yang Maha Berkuasa, dapat berkata kepadanya, Engkaulah pembelaku dan pelindungku. Engkaulah Allahku, aku percaya kepadamu. Dia akan melindungi engkau daripada segala bahaya tersembunyi dan daripada segala penyakit yang membawa maut. Dia akan menaungi engkau dengan sayap-Nya. Engkau akan selamat dalam pemeliharaannya. Kesetiaannya akan melindungi dan membela engkau. Engkau tidak usah takut akan bahaya pada waktu malam, atau serangan mengejut pada waktu siang, atau wabak yang menyerang pada waktu gelap, atau kehancuran yang menimpa pada waktu tengah hari. 1,000 orang mungkin jatuh mati di sisimu, 10,000 orang di sekelilingmu, tetapi engkau tidak akan cedera. Engkau akan memandang sekelilingmu dan melihat orang jahat dihukum. Engkau menjadikan Tuhan pembelamu, Yang Maha Tinggi pelindungmu. Oleh itu engkau tidak akan kena bencana, rumahmu tidak akan ditimpa malapetaka. Allah akan memerintah malaikatnya menjaga engkau untuk melindungi engkau kemana-mana engkau pergi. Mereka akan menyambut engkau dengan tangan, supaya kakimu tidak terhantuk pada batu. Engkau akan memijak-mijak ular dan singa yang buas dan ular yang berbisa. Firman Allah, orang yang mengasihi aku akan kuselamatkan. Orang yang mengakui aku sebagai Tuhan akan kupeliharakan. Apabila mereka berseru kepadaku, aku akan menjawab mereka. Apabila mereka kesusahan, aku akan menolong mereka. Aku akan menyelamatkan serta menghormati mereka. Aku akan memberikan umur yang panjang kepada mereka. Aku akan menyelamatkan mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, agar menjadi pendorong dalam hidup kita. Haleluya. Dan inilah beberapa perkara doa yang akan kita bawakan pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu penularan wabak COVID-19 yang ada di negara kita dari hari ke hari makin meningkat. Dan kita berdoa untuk para pesakit yang menghidapi positif COVID-19 supaya senantiasa kuat dan bersemangat menghadapi penyakit ini, dan percaya bahwa kesembuhan pasti terjadi. Amin. Kepada rakan-rakan dan saudara kita yang kehilangan pekerjaan, hilang sumber pendapatan, kita berdoa agar mereka akan diberikan kekuatan untuk menghadapi tekanan dan pencobaan yang mereka alami pada saat hari ini. Dan tidak juga lupa kita berdoa untuk para frontliner kita yang telah bertungkus lumus since dari tahun lepas lagi. Mereka tetap bersemangat, dan biarlah kita berdoa kepada mereka agar Tuhan memberikan semangat
dan sukacita sorga di dalam hati mereka, karena mereka sanggup berkorban, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan anak bini mereka untuk menjadi benteng pertahanan untuk negara kita pada saat hari ini. Oleh yang demikian, saya menyarankan untuk semua jemaat yang melihat ibadah ini, marilah kita sama-sama membantu mereka lewat daripada SOP yang telah ditetapkan oleh KKM untuk kita semua, yaitu senantiasa menggunakan penutup muka saat kita berada di luar dan senantiasa menggunakan hand sanitizer saat kita mencapai ataupun menyentuh sesuatu barang ketika kita di luar. Dan kalau boleh, tidak perlulah kita keluar untuk sesuatu yang tidak berfaedah kecuali ingin membeli makanan atau membelikan keperluan harian ataupun pergi bekerja pada saat ini. Dan kedua, kita berdoa untuk pelayanan gereja kita, gereja SIB Shah Alam, yaitu dalam beberapa bulan ini kita tidak ada ibadah secara fizikal dalam gereja. Walaupun kita sudah berpindah ke bangunan baru, kita masih lagi tidak boleh beribadah di situ. Dan kita tetap percaya bahwa waktunya akan tiba, Tuhan mengizinkan kita beribadah kembali di dalam gereja. Dan pada saat hari ini juga kita berdoa untuk semua pelayan majelis gereja yang bertungkus lumus menyiapkan berbagai aktiviti lewat daripada media sosial seperti ibadah yang kita lihat pada pagi ini, serta persekutuan doa kelompok sel yang dijalankan lewat daripada Google Meet. Dan kita berdoa juga agar semua jemaat tetap teguh di mana juga Anda berada pada saat hari ini. Saya menyarankan Anda tetap kuat dan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, karena itulah sumber kekuatan, sumber jawaban yang kita akan ketemukan saat kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita tidak tahu pada saat ini. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memiliki segala akal bijaksana untuk memberikan jawaban saat kita tertanya-tanya apakah yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Yang ketiga, kita berdoa untuk negara kita Malaysia pada saat hari ini. Kita tidak lupa juga untuk pemimpin-pemimpin negara kita yang telah bertungkus lumus pada saat hari ini untuk melawan COVID-19. Kita berdoa untuk Tuhan campur tangan ke dalam pemimpin-pemimpin kita, agar mereka diberikan kekuatan untuk terus-menerus untuk memerintah negara kita Malaysia pada saat hari ini. Kita tidak juga lupa untuk mereka yang dari menteri yang daripada pembangkang pada saat hari ini ataupun dari kerajaan. Mereka boleh bekerja sama, mereka boleh saling membantu antara satu yang dengan lain untuk menyelamatkan negara ini, terutamanya ekonomi pada saat hari ini serta pertahanan negara kita. Dan juga supaya kerajaan dapat melihat rakyat yang menderita pada saat hari ini, yang mengalami kesusahan disebabkan wabak COVID-19. Mari kita berdoa untuk tiga perkara ini, supaya kita betul-betul membantu mereka yang dalam kesusahan pada saat hari ini, untuk pemimpin negara kita, untuk diri kita sendiri juga. Mari kita berdoa bersama dan saya akan aminkan. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkaulah Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puja pada saat hari ini, dan Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami daripada dosa. Bapa kami di sorga, kami ucap syukur ya Tuhan, karena Engkau menyertai kami dalam beberapa hari ini, dalam beberapa minggu ini ya Tuhan, untuk kami tetap kuat, tetap bersemangat lagi untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk beberapa perkara yang ingin kami sampaikan kepada Engkau. Yang pertama ya Tuhan, yaitu penularan wabak COVID-19 yang terjadi dalam negara kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, wabak ini dari hari ke hari makin menular ya Tuhan, yaitu pesakit yang menghidap positif COVID-19 juga makin meningkat ya Tuhan. Begitu juga jumlah kematian yang juga kian meningkat ya Tuhan. Bapa kami di sorga, pada saat hari ini kami berdoa untuk mangsa-mangsa yang kehilangan ahli keluarga mereka pada saat hari ini disebabkan COVID-19. Kami berdoa agar mereka diberikan penghiburan, kekuatan untuk terus-menerus hidup di dalam dunia ini, karena kami tahu ya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang terbaik untuk keluarga mereka. Engkau mempunyai jawaban yang terbaik untuk keluarga mereka. Begitu juga para pesakit yang menghadapi positif pada saat hari ini, kami berdoa agar mereka tetap kuat untuk melawan sakit penyakit dan tetap percaya bahwa kesembuhan itu pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan pada saat hari ini ataupun kehilangan sumber pendapatan ekonomi disebabkan COVID-19. Kami berdoa untuk mereka supaya tetap kuat ya Tuhan untuk menghadapi segala masalah yang mereka tempuh
pada saat hari ini. Berilah mereka kekuatan ya Tuhan, berilah mereka damai sukacita sorga dalam hati mereka, agar mereka dapat mencari alternatif yang lain untuk menerus mendapatkan income dalam keluarga mereka. Seterusnya Tuhan, kami tidak lupa untuk berdoa untuk para frontliner negara kami Malaysia pada saat hari ini yang telah bertungkus lumus ya Tuhan, yaitu membendung penularan wabak COVID-19 ini terus merebak dalam negara kami. Kami berdoa bagi mereka supaya tetap bersemangat dan berikan kekuatan pada saat hari ini, karena mereka sanggup berkorban ya Tuhan, untuk meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan anak bini mereka, untuk menjadi benteng pertahanan saat ini ya Tuhan. Bagi kami sebagai rakyat jelita ya Tuhan, biarlah kami memahami setiap SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia Tuhan, supaya kami tidak lalai seinci pun, tidak lalai sesaat pun ya Tuhan, saat kami berada di luar daripada rumah ya Tuhan. Tuhan, ajarilah kami ya Tuhan, supaya senantiasa mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia pada saat ini. Haleluya. Bapa di syurga, dan saat ini juga kami berdoa untuk pelayanan gereja kami ya Tuhan. Dalam beberapa bulan ini kami beribadah secara online, kami melakukan persekutuan doa kelompok sel menggunakan Google Meet ya Tuhan. Mungkin sebahagian daripada jemaat kami merindui untuk bertemu dengan satu dengan yang lain, mungkin merindui untuk melakukan persekutuan di dalam gereja. Tetapi apakah dayanya Tuhan, pada saat pandemik ini Engkau tidak mengizinkan kami berkumpul dalam jumlah yang banyak, tetapi kami percaya di mana juga kami berada, di mana juga kami ditempatkan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang berdaulat dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat SIB Shah Alam pada saat hari ini, di mana juga mereka berada Tuhan, tetap teguh iman mereka, supaya mereka dapat meletakkan Tuhan Yesus dalam hati mereka yang terutama pada saat hari ini, dan merenungkan firman siang dan malam, supaya iman mereka tetap teguh walaupun kami tidak dapat bertemu, tidak dapat mengajar, tidak dapat bersharing kepada mereka, tetapi lewat daripada firman Tuhan yang ada, mereka akan kuat, mereka akan teguh di dalam Engkau. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk negara kami Malaysia pada saat hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau membantu para pemimpin negara kami supaya mentadbir negara kami dengan baik ya Tuhan. Dalam saat pandemik ini ya Tuhan, kami berdoa untuk ekonomi negara kami, politik negara kami, pertahanan negara kami, supaya dalam keadaan yang baik ya Tuhan. Engkaulah campur tangan kepada mereka, agar mereka diberikan kekuatan dan kebijaksanaan untuk memimpin negara kami Malaysia Tuhan. Biarlah semua pemimpin, tidak kira kerajaan maupun pembangkang saat ini, tetap bekerja sama membantu rakyat jelita yang dalam kesusahan pada saat hari ini ya Tuhan. Biarlah mereka turut membantu, turun tangan ya Tuhan, melihat rakyat yang menderita disebabkan hilang pekerjaan, disebabkan keluarga mereka menghadapi positif COVID-19. Biarlah mereka membantu apa yang mereka boleh bantu kepada kami. Dan kami sebagai rakyat jelita, sebagai jemaat gereja, kami akan berdoa untuk mereka supaya tetap kuat dan tetap teguh untuk menghadapi segala cemoohan, segala fitnah, segala caci maki ya Tuhan, karena dari belakanglah kami berdoa untuk menguatkan mereka untuk terus menerus memimpin negara kami Malaysia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami ya Bapa di syurga, dan kami terus berdoa untuk ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menjaga kami dari awal, pertengahan hingga akhir dalam pimpinan roh-Mu, karena kami tahu Tuhan, Engkaulah yang berdaulat dalam hati kami. Biarlah kami punya satu tujuan, satu fokus, satu matlamat untuk ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya. Inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penyelamat dalam hidup kita. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari saya mengajak Anda semua berdiri bersama-sama, dan kita akan melafazkan pengakuan iman rasuli dengan kiraan 3, 2, 1. Aku percaya kepada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Aku percaya kepada Kristus Yesus, anak tunggalnya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi
orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sejagat, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Dengan ini, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Dan masa ini saya memberi ruang kepada tim Praise and Worship SIB Shah-Alam untuk memimpin kita. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang berada di rumah. Pada pagi ini kita mengucap syukur karena Tuhan kita Yesus yang sangat baik untuk kita semua. Pada pagi ini kita datang di hadapannya, mari kita memuji Dia. Yesus, Engkau sungguh baik. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari kita nyanyikan Yesus, Engkau sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau, karena Engkau Tuhan yang layak dipuji. Engkaulah Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan dari segala bangsa. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan
ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Langkahkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Biar roh kita menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Beri kebukaan yang gemuruh kepada Tuhan. Haleluya. Yesus yang telah memulai yang baik daripadanya untuk kita semua. Segala yang baik adalah daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita terus datang kepada Tuhan dengan membawakan lagu ini, Allah yang setia. Yesus, Kau telah mengulang segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran
Haleluya, demikianlah praise and worship yang telah dibawa oleh tim sebentar tadi. Saya percaya Anda masih lagi bersemangat untuk mendengar khotbah pada saat ini. Dan mari kita mengajak hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Shalom dan salam kasih kepada semua jemaat Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan dan semangat kita untuk terus bersekutu bersama di dalam ibadah kita. Walaupun ibadah kita hanya dijalankan secara online sepanjang PKP ini, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan adalah Tuhan yang sama ketika kita beribadah secara online maupun ketika kita beribadah secara fisikal di gereja. Amin. Haleluya. Bahkan hadirat Allah juga nyata di dalam hidup kita, bahkan nyata di dalam ibadah kita, walaupun ibadah kita ini hanya dijalankan secara online. Haleluya. Baiklah, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, mari semua jemaat Tuhan kita berdoa bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk menerima teguran, pemulihan, sukacita daripada firman Tuhan sebentar ini. Haleluya Tuhan, haleluya Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal dan kami sembah serta muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang turut disembah oleh nenek moyang kami Abraham, Ishak dan juga Yakub. Sekali lagi Tuhan, pada saat ini kami datang di hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan indah yang Engkau berikan kepada kami ini Tuhan, karena sekali lagi Tuhan kami dapat beribadah bersama walaupun hanya secara online Tuhan. Namun kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan. Dan sebentar ini Tuhan, kami ingin belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati pikiran kami Tuhan, sehingga melalui firman-Mu yang kami akan dengar sebentar ini Tuhan, benar-benar akan menusuk ke dalam setiap hati kami Tuhan, sehingga memberikan pemulihan, memberikan perubahan, memberikan penghiburan di dalam diri kami semua Tuhan, supaya kami boleh menjadi pribadi ataupun anak-anak-Mu yang lebih baik lagi Tuhan, berbanding kehidupan kami di masa yang lalu. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan siap untuk belajar daripada kebenaran firman-Mu. Haleluya Tuhan, amin, amin. Haleluya, haleluya. Tanpa melengahkan masa, mari kita buka kitab kita di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-31. Sekali lagi, mari kita buka kitab kita di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-31. Tema firman Tuhan yang kita akan belajar bersama pada hari ini adalah kesempatan terbaik untuk memulai sesuatu yang baru. Mari kita sama-sama bacakan tema ini sekali lagi. Kesempatan terbaik untuk memulai sesuatu yang baru. Pertama-tama kita akan melihat ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-19e terlebih dahulu. Di atas tajuk besar Saulus percaya kepada Yesus. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sementara itu Saulus meneruskan ancamannya untuk membunuh pengikut-pengikut Tuhan. Saulus pergi kepada Imam Agung dan meminta surat kuasa untuk ditujukan kepada pemimpin rumah ibadat orang Yahudi di Damaskus. Dengan demikian, jika di situ dia menjumpai pengikut-pengikut Yesus, dia boleh menangkap mereka, baik lelaki maupun perempuan, dan membawa mereka ke Yerusalem. Saulus adalah seorang Farisi yang sangat pakar dan taat dengan ajaran Taurat. Dia dilahirkan di Tarsus di negeri Hilkia dan dibesarkan sebagai murid Gamaliel.
Gamaliel pula adalah seorang Farisi yang juga menjadi anggota majelis agama dan guru Taurat yang sangat dihormati oleh semua orang. Kisah Rasul-Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-34. Seperti yang kita tahu, Saulus adalah seorang penentang kuat ajaran Tuhan Yesus dan pengikut kuat kepada ajaran Taurat, sehingga pada satu hari dia datang kepada Imam Agung dan meminta surat kuasa daripada mereka untuk ditujukan kepada pemimpin-pemimpin rumah ibadat orang Yahudi di Damsyik, yang mana di dalam surat itu Saulus diberi kebenaran untuk menangkap pengikut-pengikut Yesus yang dijumpainya, sama ada lelaki ataupun wanita, lalu membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Kita lanjutkan pembacaan kita ke ayat yang ketiga sehingga yang ke-6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, apabila dia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya dari langit memancar di sekeliling Saulus. Dia jatuh ke tanah lalu mendengar suara berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus bertanya, "Siapakah Tuhan?" Suara itu menjawab, "Aku Yesus yang engkau aniaya. Bangunlah dan masuklah ke bandar. Di situ engkau akan diberitahu apa yang harus engkau lakukan." Dikatakan di dalam ayat ketiga hingga ke-6, namun ketika di dalam perjalanan menuju ke Damsyik dan Saulus hampir tiba di kota itu, tiba-tiba ada cahaya dari langit memancar di sekeliling Saulus. Lalu Saulus jatuh ke tanah, dan pada masa itu juga dia mendengar ada suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus bertanya, siapakah yang berkata-kata kepadanya pada masa itu. Lalu suara itu menjawab bahwa dia adalah Yesus yang dianiaya oleh Saulus. Lalu suara itu menyuruh Saulus untuk bangun dan masuk ke dalam bandar Damsyik. Saulus diberitahu oleh suara itu bahwa di situ nanti dia akan diberitahu apa yang dia akan lakukan. Seterusnya ayat yang ke-7 dan ke-8, orang yang seperjalanan dengan Saulus berhenti dan terdiam. Mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat sesiapapun. Saulus berdiri lalu membuka matanya, tetapi dia tidak dapat melihat apa-apa. Oleh itu mereka memegang tangannya dan memimpin dia masuk ke Damsyik. Dalam perjalanan Saulus menuju ke kota Damsyik, dia tidak sendirian, sebaliknya ada orang lain yang turut bersama-sama dengan dia. Semasa mereka mendengar suara itu, mereka berhenti dan terdiam. Namun mereka tidak melihat sesiapa ketika mereka mencari-cari siapa yang berkata-kata pada masa itu. Dan ketika Saulus berdiri dan membuka matanya, barulah dia sadar bahwa pada masa itu dia tidak boleh lagi melihat. Oleh itu orang-orang yang bersama dia pada masa itu memegang dan memimpin dia untuk masuk ke kota Damsyik. Kalau kita lihat di dalam ayat yang 8 dikatakan, oleh itu mereka bermaksud ada lebih daripada seorang yang bersama-sama dengan Saulus pada masa itu untuk menangkap dan menganiaya pengikut-pengikut Yesus yang berada di Damsyik. Seterusnya ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-12.
3 hari lamanya dia tidak dapat melihat, dan selama itu dia tidak makan atau minum. Seorang pengikut Yesus bernama Ananias tinggal di Damsyik. Dalam penglihatan dia melihat Tuhan berkata kepadanya, "Ananias." "Ya Tuhan," jawab Ananias. Tuhan berkata kepadanya, "Bersiap-siaplah dan pergilah ke rumah Yudas di jalan lurus. Bertanyalah tentang seorang bernama Saulus dari kota Tarsus. Dia sedang berdoa, dan dalam penglihatan dia melihat seorang lelaki bernama Ananias datang meletakkan tangan padanya supaya dia boleh melihat semula." Selepas peristiwa itu dikatakan bahwa selama 3 hari Saulus tidak dapat melihat, dan selama itu juga Saulus tidak makan dan juga tidak minum. Dan di dalam penglihatan Ananias, Tuhan berfirman kepadanya agar pergi ke rumah Yudas di jalan lurus dan mencari seseorang yang bernama Saulus yang berasal dari kota Tarsus. Tuhan mengingatkan kepada Ananias bahwa pada masa itu ada seorang pribadi yang sedang berdoa dan turut mengalami penglihatan sama seperti Ananias, yaitu bahwa ada seseorang yang akan datang di situ untuk meletakkan tangan ke atas kepalanya untuk berdoa bagi Saulus, dan Saulus akan dipulihkan. Penglihatan Saulus akan dipulihkan. Seterusnya ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14, Ananias menjawab, "Ya Tuhan, banyak orang sudah memberitahu aku tentang orang ini. Dia sudah melakukan banyak perkara yang sangat kejam terhadap umatmu di Yerusalem. Sekarang dia datang ke Damsyik dengan kuasa daripada ketua-ketua imam untuk menangkap semua orang yang menyembah Engkau." Namun apakah jawaban Ananias kepada Tuhan ketika Tuhan menyuruh Ananias untuk pergi meletakkan tangan kepada Saulus? Ananias berkata bahwa dia sudah diberitahukan oleh ramai orang bahwa Saulus sudah menganiaya ramai pengikut-pengikut Yesus di Yerusalem, dan tujuan kedatangannya di Damsyik juga adalah untuk menangkap pengikut-pengikut Yesus. Ini sesuatu yang menakutkan Ananias untuk datang kepada Saulus. Ayat yang ke-15 hingga yang ke-17, tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Pergilah, karena aku sudah memilih dia untuk mengabdikan diri kepadaku, supaya dia memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, raja-raja dan umat Israel. Semua penderitaan yang harus dialaminya karena aku akan aku tunjukkan kepadanya." Oleh itu Ananias pergi dan masuk ke rumah itu, lalu meletakkan tangannya pada Saulus. "Saudara Saulus," katanya, "Tuhan sudah mengutus saya, Yesus yang menampakkan diri kepada saudara dalam perjalanan kemari. Sudah mengutus saya ke sini supaya saudara boleh melihat semula dan dikuasai oleh Roh Allah." Di dalam ayat yang ke-15 dan ke-17 dikatakan, walaupun Ananias pada mulanya tidak mau mengikuti perintah Tuhan agar dia datang kepada Saulus untuk berdoa kepada Saulus karena dia takut
dengan Saulus karena dia sudah mendengar banyak hal-hal tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Saulus. Tetapi Tuhan menyuruh Ananias pergi kepada Saulus karena Tuhan mengatakan bahwa dia sudah memilih Saulus untuk mengabdikan diri kepadanya supaya dia memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, raja-raja dan juga umat Israel. Maka tidak heranlah kalau kita lihat mengapa pelayanan Saulus lebih tertumpu di kalangan orang bukan Yahudi, karena hal ini sudah dinyatakan awal-awal oleh Allah. Lalu Ananias pergi dan masuk ke rumah tempat Saulus berada dan meletakkan tangannya kepada Saulus. Sesudah itu Saulus disembuhkan dan dikuasai oleh Roh Allah. Ayat yang 18 dan 19e. Pada saat itu juga sesuatu seperti sisik ikan jatuh daripada mata Saulus dan dia dapat melihat semula. Lalu dia bangkit dan dibaptis. Setelah dia makan, pulihlah kekuatannya. Selepas saja Ananias menumpang tangannya kepada Saulus dan berkata-kata tentang perkabaran daripada Tuhan, dikatakan bahwa ada sesuatu seperti sisik ikan yang jatuh daripada mata Saulus dan Saulus boleh melihat kembali. Selepas itu juga Saulus bangun dan menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Kemudian Saulus makan sehingga kekuatannya dipulihkan kembali. Terusnya kita akan lanjutkan pembacaan kita di dalam ayat yang ke-19b sehingga ayat yang ke-25 di atas tajuk besar Saulus mengajar di Damsyik. Namun begitu saya tidak akan membawa kita membaca bersama-sama ayat ini karena saya akan terus kepada penerangan ayat ini. Selepas penglihatan Saulus disembuhkan, Saulus memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi bersama pengikut-pengikut Yesus di kota Damsyik. Saulus yang pada mulanya ingin datang ke Damsyik untuk menangkap dan menganiaya pengikut-pengikut Yesus yang berada di rumah-rumah ibadat itu, malah sebaliknya datang ke situ untuk memberitakan bahwa Yesus anak Allah. Hal ini menyebabkan ramai orang yang mendengar kata-kata Saulus itu merasa heran. Bagaimana mungkin orang yang dahulunya menganiaya ramai pengikut-pengikut Yesus tiba-tiba datang di situ sebaliknya untuk memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi pengaruh Saulus semakin kuat sehingga orang Yahudi yang tinggal di Damsyik tidak dapat membantahnya lagi. Apa tidak? Karena Saulus turut menyatakan bukti-bukti bahwa Yesus adalah penyelamat yang diutus oleh Allah, yang begitu meyakinkan mereka semua. Hal ini menyebabkan beberapa orang Yahudi berkomplot untuk membunuh Saulus. Namun Saulus mengetahui rancangan tersebut. Lalu pada suatu malam, para pengikut Saulus menurunkan dia dengan sebuah keranjang ke kaki tembok kota melalui tingkap, karena orang-orang Yahudi itu menunggu Saulus di pintu gerbang kota untuk membunuh dia. Seterusnya
ayat yang ke-26 sehingga ayat yang ke-31 di atas tajuk besar Saulus di Yerusalem. Selepas itu Saulus pergi ke Yerusalem dan berusaha untuk bergabung dengan pengikut-pengikut Yesus di situ. Tetapi pengikut-pengikut Yesus merasa takut dengan Saulus. Mereka berpikir, manalah tahu Saulus itu hanya berlakon, sudah bertobat dan menerima Yesus. Namun sebaik saja dia bergabung dengan pengikut-pengikut Yesus yang lain, dia akan memperlihatkan diri dia yang sebenar, lalu menangkap mereka semua. Namun begitu, Barnabas menyambut Saulus dan membawa dia kepada rasul-rasul. Barnabas menceritakan pekerjaan Tuhan di dalam hidup Saulus ketika dia dalam perjalanan dari Yerusalem untuk memasuki Damsyik. Begitu juga dengan keberanian Saulus mengajar di Damsyik. Oleh itu, Saulus tinggal bersama-sama mereka dan mengajar dengan berani di seluruh Yerusalem dengan nama Tuhan. Saulus juga berbincang dan berdebat dengan orang Yahudi yang berbangsa Yunani. Namun disebabkan pengikut-pengikut Yesus di situ tahu bahwa ada komplot dari mereka untuk membunuh Saulus, maka mereka menghantar Saulus ke Kaisaria sebelum dihantar ke Tarsus, tempat asal Saulus. Hal ini menyebabkan jemaat di seluruh Yudea, Galatia, dan Samaria menjadi tenteram. Jemaat di situ menghormati Allah, dan dengan pertolongan Roh Allah jumlah mereka bertambah banyak dan mereka bertambah kuat. Sesuai dengan tema firman Tuhan yang kita pelajari bersama pada hari ini, yaitu kesempatan terbaik untuk memulai sesuatu yang baru. Apakah kesempatan yang kita boleh gunakan untuk memulai sesuatu yang baru di dalam hidup kita? Yang pertama, apabila kita pernah jatuh di dalam dosa dan hidup kita dipulihkan kembali oleh Tuhan, jangan kita kembali kepada cara hidup kita yang lama. Setelah Saulus disembuhkan, apa yang dia lakukan? Apakah dia kembali ke Yerusalem untuk memohon pertolongan daripada ketua-ketua imam? Karena matanya telah dibutakan oleh Allah sebelum itu, lalu membawa lebih ramai lagi orang untuk menganiaya pengikut-pengikut Yesus di Damsyik. Apakah seperti itu? Tidak sama sekali. Sebaliknya, Saulus makan sehingga kekuatannya dipulihkan kembali. Saulus juga tinggal beberapa hari lagi dengan pengikut-pengikut Yesus di Damsyik. Selepas itu, Saulus pergi ke rumah-rumah ibadat dan mulai mengisytiharkan berita bahwa Yesus anak Allah. Kita boleh melihat selepas Saulus dipulihkan, dia tidak kembali kepada cara hidup dia yang lama, melainkan dia memulai satu kehidupan yang baru, kehidupan yang jauh lebih baik lagi berbanding kehidupan dia yang lama. Begitu juga dengan kita. Apabila Tuhan sudah menyatakan kesalahan kita, lalu memulihkan kembali hidup kita, jangan kita kembali kepada cara hidup kita yang lama. Sebagai contoh, jika sebelum ini kita pernah berada di dalam toxic relationship, maka jangan kembali lagi kepada hubungan itu. Toxic relationship merujuk kepada hubungan kita dengan seseorang yang menyebabkan kita jauh daripada Tuhan. Sama ada hubungan sebagai pasangan
kekasih ataupun sebagai kawan. Sebaliknya, selepas kita dipulihkan, mungkin selepas kita putus dengan pasangan kita sebelum ini yang selalu menyebabkan kita semakin menjauh daripada Tuhan, jangan kembali kepada dia. Sebaliknya, apa yang harus kita lakukan adalah kita banyakkan bergaul bersama-sama dengan teman seiman kita, seperti Saulus yang tidak kembali ke Yerusalem, tetapi sebaliknya dia tinggal terus di Damsyik dan tinggal bersama-sama pengikut-pengikut Yesus di situ. Karena persekitaran kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita katakan kita mau meninggalkan cara hidup kita yang lama, kita mau move on dari kehidupan kita yang lama, tapi pada akhirnya kalau kita masih mengingat-ingat hal itu dan kembali kepada orang itu, maka kita tidak akan berjaya move on daripada orang itu, daripada toxic relationship itu. Bahkan kita tidak akan dapat dipulihkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak akan dapat dipulihkan dengan sungguh-sungguh. Contoh yang lain, jika sebelum ini kita pernah terikat dengan berhala-berhala dan azimat-azimat yang kita pikirkan bahwa dengan azimat-azimat ataupun berhala-berhala yang lain, kita merasakan bahwa kita akan mendapat ekstra perlindungan sebab kita menyembah Yesus, dan pada masa yang sama kita juga menyembah Tuhan yang lain. Kita memohon perlindungan daripada Yesus dan kita juga memohon perlindungan yang lain melalui azimat-azimat. Apabila kita sudah dipulihkan, kehidupan kita dipulihkan, dibebaskan daripada berhala-berhala ataupun azimat-azimat, jangan kita kembali lagi kepada hal itu. Walaupun mungkin pada satu masa kita mengalami sakit penyakit, kita sudah lama berdoa kepada Tuhan, namun kita masih belum dipulihkan. Jangan kita pergi mencari bongo-bongo untuk memohon pertolongan. Jangan juga kita meminta azimat untuk menjadi pelindung diri kita supaya terhindar daripada sakit penyakit ataupun supaya perniagaan kita berhasil dengan azimat-azimat tersebut. Jangan kita kembali kepada hal-hal itu. Sebaliknya, kita terus berharap dan percaya kepada Yesus seorang saja. Ingat baik-baik hal ini. Yesus bukanlah pilihan yang pertama sebagai sumber pengharapan kita, apalagi pilihan yang kedua atau pilihan yang terakhir. Sebaliknya, Yesus adalah satu-satunya pengharapan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Jangan kita menjadi seperti istri Lot. Sudah diberikan amaran oleh malaikat Tuhan agar tidak berhenti di lembah dan menoleh kembali ke Sodom dan Gomora. Namun dia masih melakukannya. Kamu tahu apa yang terjadi kepada istri Lot pada masa itu? Apabila dia memandang kembali ke Sodom dan Gomora, tempat yang mereka tinggalkan, dia berubah menjadi tiang garam. Kejadian pasal yang 19 ayat yang ke-17 dan juga ayat yang ke-26. Begitu jugalah yang akan terjadi dengan kita seandainya Tuhan sudah membebaskan dan memulihkan hidup kita daripada ikatan-ikatan tersebut, namun kita masih memandang ke situ. Maksudnya kita masih ada keinginan untuk kembali di situ. Mungkin disebabkan oleh hal-hal yang menyenangkan yang kita rasakan. Mungkin di dalam toxic relationship kita yang lalu, ataupun ketika kita bersandar kepada azimat-azimat itu. Jangan kita kembali ke situ.
Jangan pernah kita berpikir untuk kembali ke situ walau apapun situasi yang kita pernah lalui di situ. Sama ada situasi yang membuat kita merasa bahagia, membuat kita berhasil dengan bantuan azimat-azimat itu dan sebagainya. Jangan kita kembali ke situ. Karena kalau kita kembali kepada kehidupan kita yang lama, kehidupan kita akan menjadi seperti istri Lot. Jangan kita tunggu Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menegur kita sendiri, baru kita mau betul-betul berubah daripada cara hidup kita yang lama. Tetapi sebaik saja kita menyadari hal itu ataupun kita ditegur oleh teman-teman kita ataupun ahli keluarga kita sendiri, kita terima teguran itu dan terus melakukan perubahan. Jangan tunggu malaikat-malaikat Tuhan yang menegur kita baru kita betul-betul mau berkomitmen untuk melakukan perubahan di dalam hidup kita. Karena kita lihat apa yang terjadi kepada istri Lot pada masa itu. Pada mulanya Lot memberitahu istrinya, selepas itu malaikat-malaikat Tuhan. Namun disebabkan kedegilan dia masih melihat Sodom dan Gomora, tempat mereka tinggal sebelum ini, tempat mereka tinggal dengan baik, maka dia masih menoleh ke belakang. Sebab itulah dia menjadi tiang garam. Jangan kita tunggu sesuatu yang betul-betul buruk terjadi di dalam hidup kita, barulah kita betul-betul mau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan selepas kita dibebaskan daripada kehidupan kita yang lama. Karena mungkin pada masa itu kesempatan yang kita nanti-nantikan sudah tidak ada. Mungkin Tuhan mengatakan, minta maaf, tiada lagi kesempatan bagimu. Dan mungkin pemulihan yang Tuhan lakukan pada masa ini di dalam hidup kita adalah kesempatan terakhir yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan kembali kepada cara hidup kita yang lama yang tidak berkenan kepada Dia. Dan jika pada masa ini ada di antara kita yang masih terikat dengan kehidupan kita yang lama, yang kita belum akui dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan kita belum bertobat sungguh-sungguh daripada dosa itu, mungkin firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini adalah amaran terakhir kepada kita agar sungguh-sungguh bertobat daripada dosa dan pelanggaran itu. Jadi jangan tunggu lagi. Kalau kita merasakan kita adalah pribadi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini, mari kita melihat hal ini dengan serius. Kasih Tuhan itu memang murah karena Dia berikan secara percuma kepada kita semua. Tuhan tidak minta bayar. Walaupun Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita dan menghapuskan dosa kita, tetapi Tuhan tidak mengatakan, oh, kamu mesti bayar saya begini-begini untuk menerima keselamatan ini, untuk menerima kasih daripada saya. Melainkan Tuhan memberikan semuanya itu dengan percuma. Walaupun kasih Tuhan itu adalah percuma, namun kita harus ingat bahwa kasih Tuhan itu bukan murahan, yang mana kita boleh melakukan dosa sesuka hati kita karena kita menyadari kalau kita datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan, Tuhan tetap mengampuni diri kita. Betul, Tuhan akan mengampuni semua dosa dan pelanggaran kita apabila kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengakui dosa itu dan bertobat kepada Dia.
Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan tidak boleh dipermainkan dan Tuhan tidak mau dipermainkan. Oleh itu jangan kita bermain-main dengan keselamatan hidup kita. Yang kedua, jangan kembali kepada cara hidup yang lama hanya karena orang lain masih mengatakan masa lalu kita. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Memang betul tidak mudah untuk memulai sesuatu yang baru, khususnya kalau kita sudah pernah jatuh di dalam sesuatu dosa dan pelanggaran. Karena walaupun kita sudah sungguh-sungguh bertobat daripada cara hidup kita yang lama itu, namun pasti ada saja orang yang mempertikaikan pertobatan kita itu, sama ada ahli keluarga kita sendiri, rakan-rakan kita, bahkan orang-orang di sekeliling kita. Bukan kehidupan dia macam itu dan ini kan dulu. Bukan sebelum PKP dia tidak pernah pergi ke gereja kan? Kenapa selepas PKP tiba-tiba dia rajin sudah pergi gereja nih? Mesti ada sesuatu nih. Begitu juga dengan Saulus. Ketika Saulus sudah dipulihkan dan meninggalkan cara hidupnya yang lama serta memulai kehidupan yang baru, namun masih ramai orang yang meraguinya dan berusaha untuk membunuhnya, seperti yang terdapat di dalam ayat yang ke-21 dan ke-26. Sama seperti Saulus, jangan kita biarkan pertobatan dan pemulihan iman kita kepada Tuhan terbantut hanya karena mendengar cakap-cakap orang di sekeliling kita yang negatif, yang tidak membangun kehidupan kita, yang tidak membangun iman kita, yang tidak membangun kerohanian kita. Tetapi mari kita abaikan kata-kata mereka yang tidak membangun iman kita itu, dan kita fokus kepada Tuhan saja, karena bukan persepsi mereka yang menentukan keselamatan dan kesejahteraan hidup kita, melainkan hanya iman kita kepada Tuhan sajalah yang akan menentukan semuanya itu. Amin. Haleluya. Saya teringat tentang kisah anak yang sesat yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-36, yang mana pada suatu hari si anak bungsu meminta bahagian hartanya daripada ayahnya. Lalu dia menjual bahagian hartanya itu dan meninggalkan rumah untuk memboroskan hartanya di negeri yang jauh. Namun disebabkan sikapnya yang boros, maka uangnya itu habis dengan cepat. Sehingga pada satu hari, disebabkan dia sudah tidak uang, tidak duit, dia merancang untuk mengisi perutnya yang lapar itu dengan makanan babi karena terlalu lapar. Namun begitu peternak babi juga tidak mau memberikan makanan babi kepada dia. Selepas itu dia berpikir bahwa orang gaji ayahnya makan dengan berkelebihan, tetapi dia di situ kelaparan. Lalu dia memutuskan untuk kembali kepada ayahnya dan menyatakan bahwa dia rela menjadi orang gaji ayahnya karena sadar kehidupan dia sebelum ini yang sudah berdosa kepada ayah dan juga abangnya sendiri. Saya percaya sebelum si anak bungsu itu membuat keputusan untuk kembali kepada bapak dan abangnya, dia pasti mengalami suatu pergumulan yang sangat besar di dalam hidup dia, yaitu apakah bapak dan abang saya masih mau menerima saya kembali selepas apa yang saya sudah lakukan kepada mereka. Namun ternyata selepas dia kembali kepada
ayah dan abangnya. Ayahnya sebenarnya sangat menanti-nantikan kehadiran dia, sangat-sangat menantikan agar dia kembali kepada mereka. Bahkan dia juga masih mau menerima dia kembali dan memulihkan kembali statusnya sebagai seorang anak, bukan dijadikan sebagai seorang orang gaji karena pelanggaran dia yang silam kepada keluarga itu. Begitu juga dengan kita. Ketika kita melakukan kesilapan di dalam hidup kita, dosa dan pelanggaran kepada Tuhan, pasti kita akan berhadapan dengan penolakan, keputusasaan, ketakutan, dan sebagainya di dalam diri kita. Begitu juga di sekeliling kita. Karena kita akan berpikir, apakah Tuhan masih mau mengampuni saya? Apakah Tuhan masih mau menerima saya? Apakah masih ada masa depan yang baik untuk saya? Dan sebagainya, selepas apa yang saya lakukan dulu. Jemaat Tuhan yang saya sangat kasih semua, saya ingin menyampaikan berita baik kepada kita semua pada hari ini. Dan sehingga kesudahan alam, bahwa apapun dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan sebelum ini, jika kita sungguh-sungguh mengakuinya dan bertobat daripada dosa itu, Tuhan masih mau menerima dan memulihkan kembali hidup kita, bahkan hubungan kita dengan Dia. Haleluya. Oleh itu, jangan ragu-ragu untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebesar apapun dosa itu, sedalam apapun kita jatuh menurut kita ataupun menurut orang di sekeliling kita, percayalah bahwa Tuhan masih mau menerima kita. Tuhan masih mau memulihkan hidup kita. Bahkan Tuhan masih menyediakan masa depan yang lebih baik di dalam hidup kita berbanding masa lalu yang kita pernah lalui dulu. Amin. Haleluya. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-16 sehingga ayat yang ke-18. Bersihkanlah diri kamu, hentikanlah segala kejahatan yang kamu lakukan di depan aku. Jangan berbuat jahat lagi, melainkan belajarlah berbuat baik. Lakukanlah yang adil, tolonglah mereka yang tertindas, berikanlah hak kepada anak yatim piatu, dan belalah perkara para balu. Tuhan berfirman, marilah kita selesaikan perkara ini. Walaupun kamu marah-marah karena dosa kamu, aku akan mencuci kamu sehingga menjadi putih seperti salji. Walaupun dosa kamu banyak dan berat, kamu akan aku ampuni sepenuhnya. Inilah janji Tuhan kepada kita semua, sekiranya kita mau dipulihkan kepada Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, jangan kita malu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya mau bertanya kepada kita semua, adakah sesiapa di antara kita yang ada keinginan untuk bertepuk tangan, mengangkat tangan, menari, menyanyi dengan suara yang kedengaran ketika memuji dan menyembah Tuhan di gereja, namun tidak melakukannya karena merasa malu dengan orang yang berdiri di kiri, kanan, depan, atau belakang kita? Pasti ada kan? Kalau kamu tersenyum, saya percaya kamulah salah seorang orang tersebut.
Saya juga seperti itu dulu. Apabila datang ke gereja, selalunya saya akan duduk di paling belakang, walaupun disuruh duduk di tengah atau depan, karena saya merasa malu. Sebab nanti kalau saya duduk di depan atau tengah, nanti ramai orang yang tengok saya. Kalau saya di belakang, tidak ketara betul lah. Dengan kalau menyanyi pun suara yang tidak dapat kuat. Kalau worship leader mengajak untuk menari bersama pun keinginan ada, tapi malu lah nanti kawan di kiri nampak, malu lah nanti kawan di kanan nampak, dan sebagainya. Namun puji Tuhan, karena pada masa ini sikap saya yang pemalu dulu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan pada masa ini saya bukan saja boleh duduk di hadapan, boleh mengangkat tangan melambai-lambai ketika memuji menyembah Tuhan. Saya boleh melompat, saya boleh menyanyi dengan suara yang kedengaran. Bahkan saya juga boleh berdiri di hadapan kamu untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya pemulihan ini diberikan oleh Tuhan. Kekuatan yang diberikan oleh Tuhanlah yang memampukan saya untuk membuat perubahan di dalam diri saya. Dan saya harapkan perubahan sikap yang sama turut terjadi kepada kamu semua. Amin. Pujian penyembahan kita kepada Tuhan adalah antara kita dan Tuhan. Oleh itu, jangan kita rasa terganggu dan terhalang dengan orang di sekeliling kita. Apabila kita datang kepada Tuhan, biarlah masa itu hanya kita dengan Tuhan. Kita tidak payah tengok kiri, kanan, depan, belakang. Kita tidak payah hiraukan persepsi mereka, ataupun kita tidak payah merasa segan disebabkan mereka, sehingga kita mau memuji menyembah Tuhan pun kita merasa malu-malu, ataupun kita buat ala kadar saja, karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan yang alang-alang, bukan yang sedang-sedang. Saya percaya memang tidak mudah sebenarnya untuk mengubah sesuatu kebiasaan itu, tetapi pada hari ini saya ada berita baik kepada kita semua, yaitu kita boleh memulainya dan membiasakan diri kita melalui ibadah online di rumah kita masing-masing. Jadi selepas ini tidak payah lagi kita tunggu worship leader suruh kita angkat tangan baru kita mengangkat tangan. Tetapi jika kita ada keinginan, kita angkat tangan pada bila-bila masa saja untuk menyembah dan memuji Tuhan kita. Amin. Bahkan ketika kita mendengar firman Tuhan juga ada ayat-ayat firman Tuhan yang diungkapkan, yang kita bersetuju, kita aminkan terus. Kita tidak payah tunggu pengkhotbah itu bertanya, ada amin juga ke ini? Aminkah? Baru kita mau mengaminkan. Kita boleh aminkan pada bila-bila masa. Walaupun orang lain tidak mengaminkannya, kita boleh mengaminkannya. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, jangan kita terganggu dengan orang di sekeliling kita ketika kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, itu sebenarnya masa kita dengan Tuhan sahaja. Haleluya. Perkongsian firman Tuhan sampai di sini saja pada hari ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati dan sangat mengasihi kita semua. Sebelum saya mengakhiri perkongsian firman Tuhan pada hari ini, mari semua jemaat Tuhan kita berdoa bersama-sama. Sekiranya pada masa ini masih ada hal-hal yang mengikat kita untuk dapat datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka jangan tunggu lagi. Jangan tunggu hari esok, jangan tunggu selepas PKP habis dan kita beribadah di gereja baru mau meninggalkan
cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Namun pada masa ini, ambil masa ini untuk mengakui hal itu dan mohon pengampunan kepada Tuhan, supaya pada masa ini juga Tuhan akan memberikan pemulihan yang sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, sekali lagi pada saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan di dalam hidup kami Tuhan, karena sebentar tadi kami sudah selesai belajar daripada kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami tentang kesempatan yang terbaik untuk memulai sesuatu yang baru di dalam hidup kami Tuhan. Kiranya melalui perkongsian firman Tuhan yang kami telah pelajari sebentar tadi Tuhan akan memberi keyakinan kepada diri kami Tuhan, agar memberi keberanian kepada kami Tuhan untuk memulai sesuatu kebiasaan baru yang baik di hadapan Engkau Tuhan. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kiranya melalui firman Tuhan yang kami telah dengar pada hari ini Tuhan akan membawa suatu perubahan yang baru di dalam hidup kami. Jemaat Tuhan yang saya kasihi sekalian, dengar baik-baik bahwa apapun dosa dan pelanggaran kita selama ini, Tuhan masih mau memulihkan kita. Bahkan Tuhan masih menyediakan rancangannya yang indah di dalam hidup kita. Oleh itu, jangan bermain-main dengan keselamatan hidup kita. Jangan bermain-main dengan iman kita kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu, mungkin inilah kesempatan terakhir yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Yang mungkin selepas ini kita akan minta kepada Tuhan, namun kita tidak akan menerimanya lagi. Oleh itu, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana dengan menghidupi kebenaran firman Tuhan itu, mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia Engkau. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa, mengucap syukur dan menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Demikianlah penyampaian firman Tuhan sebentar tadi. Terima kasih karena kita telah mendengarnya dan kita juga diberkati dengan khotbah serta firman yang diberikan supaya kita tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Mari saat ini kita akan masuk ke ibadah memberi. Kita mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan kita lewat daripada hati yang ikhlas, hati yang sukacita saat memberi. Bagi Anda yang tidak mempunyai online bank in, Anda boleh mengumpulkan uang persembahan Anda di rumah. Jika keadaan sudah pulih seperti sedia kala, Anda bolehlah bawa uang persembahan Anda ke gereja. Ataupun Anda boleh serahkan uang persembahan Anda jika Anda terjumpa dengan bendahari kita, yaitu Saudari Adel maupun saya sendiri untuk gereja. Mari kita berdoa bersama untuk uang persembahan yang kita telah persiapkan. Bapa kami di sorga, terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu sebentar tadi, dan sebentar lagi kami akan memberi uang persembahan yang telah kami tetapkan, yang telah kami siapkan ya Tuhan, agar kami kembalikan jumlah yang sepatutnya kepada Engkau ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak berkesempatan untuk memberi pada saat hari ini ya Tuhan. Biarlah pada hari yang lain mereka juga turut dapat memberi uang persembahan mereka kepada Engkau ya Tuhan. Kepada kami yang bekerja, Engkau jagalah kami ya Tuhan. Engkau naungilah kami Tuhan, agar kami dapat mencari rezeki, nafkah untuk keluarga kami, untuk diri kami sendiri, maupun
untuk rekan-rekan kami yang memerlukan keuangan pada saat hari ini. Dan kami berdoa juga kepada mereka yang tidak berkemampuan pada saat hari ini disebabkan kehilangan pekerjaan, kehilangan ekonomi mereka. Tuhan, kami berdoa agar Engkau campur tangan dalam hal ini, agar mereka dapat kembali untuk mencari nafkah, untuk membiayai keluarga mereka, untuk membiayai kos tanggungan yang mereka harus bayar pada saat hari ini. Tuhan, inilah kami ya Tuhan. Engkau lihatlah setiap hati yang memberi ini ya Tuhan, agar kami memberi dengan penuh sukacita tanpa ada paksaan. Haleluya Tuhan, inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama menyaksikan pengumuman minggu ini. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku.
Demikianlah pengumuman yang disiarkan sebentar tadi. Dan saat ini kita ingin menjemput hamba Tuhan kita sekali lagi untuk membawa kita dalam doa penangguhan serta membawa kita dalam lagu pujian pengagungan. Terima kasih kepada pemimpin ibadah. Mari semua jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Kita lapaskan doa Bapa kami dengan kiraan 1, 2, dan 3. Ya Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah yang Esa, semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami, semoga Engkau memerintah di bumi, dan seperti di surga, kehendak-Mu ditaati. Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini, ampunkanlah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami kehilangan iman ketika dicobai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Mari semua jemaat Tuhan angkat tangan bersama-sama, dan saya akan berdoa untuk pemberkatan kita semua. Jemaat Tuhan yang saya sangat kasih sekalian, semoga Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Semoga Tuhan baik hati dan murah hati terhadap kamu. Semoga Tuhan berkenan kepada kamu dan memberi kamu kesejahteraan. Amin. Mari semua jemaat Tuhan kita angkatkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, sumber berkat, puji Dia selamanya. Semua makhluk memuji Dia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Ibadah kita sampai di sini saja, dan kita berjumpa lagi di dalam persekutuan doa, kelompok sel, dan ibadah umum kita pada minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.